Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Safira Salim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah air yang tepat berdasarkan contoh kasus pada soal ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi zat pencemar pada contoh kasus, metode yang akan digunakan, alasan mengapa saya memilih metode tersebut, dan kekurangan pada metode yang saya pilih. Pencemaran air di DKI Jakarta merupakan masalah yang serius yang disebabkan oleh limbah domestik dan industri. Limbah domestik berasal dari rumah tangga dan limbah industri berasal dari pabrik-pabrik menjadi sumber utama bagi pencemaran air di Jakarta. Meskipun pemerintah telah berupaya mengembangkan air limbah domestik, namun prosesnya masih lambat. Hanya sebagian kecil industri yang sudah menjalankan pengolahan limbah dengan baik. Masalah ini memerlukan perhatian yang serius bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang berkelanjutan guna untuk menjaga kualitas air dan lingkungan yang ada di Jakarta. Pada contoh kasus yang telah saya tampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran air di Jakarta, khususnya di Kelurahan Sukabumi Selatan, telah mencapai tingkat serius akibat limbah industri dan domestik. Tingginya kandungan bahan kimia di kali dapat merusak ekosistem sungai dan menurunkan kualitas lingkungan. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya fasilitas pengolahan air limbah dan kekurangan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan air limbah yang tepat dan murah untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan secara tepat. Nah, dari contoh kasus yang telah saya sampaikan, dapat diidentifikasi zat pencemarnya adalah hipoklorit, pewarna organik atau anorganik, larutan kanji, sulfat, dan garam-garam logam. Selanjutnya adalah metode. Metode yang saya pilih untuk memecahkan masalah pengolahan limbah pada contoh kasus adalah metode pengolahan air limbah dengan menggunakan metode fitoremediasi. Fitoremediasi adalah metode pengolahan limbah yang menggunakan tanaman untuk membersihkan air limbah dari zat-zat pencemar. Nah, tanaman akan menyerap zat-zat berbahaya dari air limbah dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih aman. Selanjutnya adalah diagram alir. Diagram alir yang saya tampilkan merupakan gambar diagram alir dari metode fitoremediasi. Fitoremediasi ini sendiri memiliki 5 langkah metode. Yang pertama, pemilihan tanaman. Memilih tanaman itu berdasarkan dengan kemampuan untuk menyerap polutan dari tanah. Yang kedua adalah penanaman tanaman. Pada metode ini, penanaman tanaman ditanam di daerah-daerah yang terkontaminasi. Yang ketiga, ada penyerapan polutan. Tanaman menyerap polutan dari akar-akar mereka. Selanjutnya ada transportasi dan akumulasi. Transportasi dan akumulasi ini adalah polutan diangkut ke bagian tanaman tertentu dan diakumulasi di dalam jaringan tanaman. Dan yang terakhir ada penghilangan polutan. Polutan dihilangkan melalui berbagai mekanisme seperti fitoekstraksi atau fitovolatilizasi. Mengapa saya memilih metode fitoremediasi? Saya memilih metode ini karena metode ini merupakan solusi yang ramah lingkungan, efektif, dan relatif murah. Metode ini juga mampu dalam membersihkan lingkungan tanpa merusak struktur tanah dan ekosistem sekitarnya. Proses ini secara alami menghilangkan zat pencemar tanpa tambahan bahan kimia. Tambahan yang berpotensi merusak lingkungan lebih lanjut. Tanaman fitoremediasi juga dapat meningkatkan kualitas tanah dan air setelah proses pengolahan limbah selesai. Kekurangan dari metode ini adalah waktu yang dibutuhkan. Untuk proses pengolahan limbah bisa lebih lama dibandingkan dengan metode kimia atau fisika. Selain itu, efisiensi penghilangan zat pencemar tertentu mungkin tidak seoptimal metode lainnya, tergantung pada jenis tanaman yang digunakan dalam kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemilihan tanaman yang tepat dan pemahaman mengenai kondisi lingkungan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengolahan limbah menggunakan fitoremediasi ini. Kesimpulannya adalah fitoremediasi merupakan solusi untuk mengatasi pencemaran air limbah di Kelurahan Sukabumi Selatan.
Metode ini ramah lingkungan, efektif, dan murah. Penggunaan tanaman membersihkan limbah dan meningkatkan estetika lingkungannya. Meskipun waktu pengolahannya lebih lama, keuntungannya lebih besar. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dilakukan pemilihan jenis tanaman yang tepat, optimasi kondisi lingkungan, dan mentoring berkala. Dengan penerapan metode fitoremediasi ini, masalah pencemaran air limbah di Kelurahan Sukabumi Selatan dapat diatasi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.